nggak menyangka aja gitu kok bisa gitu loh. Kadang-kadang teman suami saya aja kayak nggak percaya kok bisa ya kamu bisa ini katanya motong rambut, ngebagusin rambut orang gitu. Dan rasanya tuh kalau sudah ngebuat rambut orang bagus, berhasil gitu rasa puasnya itu bangga ada. ya? Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Banjarbaru TV, senang sekali tentunya kali ini Heni kembali menyapa pemirsa Banjarbaru TV dalam program Banjarbaru Menyapa. Dan kali ini spesial sekali tentunya untuk pemirsa Banjarbaru Menyapa. Heni akan menyapa bersama dengan salah satu alumni Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan Hair Salon Business School, yaitu Ibu Siti Nurjana. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kayaknya semakin bersinar ya melihat penampilan Ibu hari ini, kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Setelah mungkin banyak pelajarannya ya setelah menjadi alumni bisnis salon ini ya. Oke. Bu, saya mau tahu dulu nih, awal mulanya Ibu dapat informasi tentang sekolah Hair Salon Business School ini dari mana? Awal mulanya saya mendapatkan informasi itu dari Ibu Hajah Fatur Rahman. Beliau adalah Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Guntung Manggis. Kebetulan saya dengan beliau itu kan cukup mengenal gitu, banyak sharing ke beliau gitu. Saya pun berpesan kepada beliau agar mohon diinfokan info-info terkait keterampilan atau pelatihan, dan saya ingin bersedia mengikutinya begitu. Oke, ini menarik sekali nih. Sebenarnya berarti kan ada alasan nih kenapa Ibu termotivasi untuk mengikuti atau belajar di Sekolah Pemberdayaan Perempuan ini. Betul sekali. Sebelumnya kan saya memang ibu rumah tangga biasa ya, yang pernah juga bekerja di salah satu wahana wisata air sebagai karyawati di sana, dan saya memutuskan untuk istirahat, resign untuk istirahat. Kemudian saya juga sambil di rumah mengurus anak sambil mengerjakan orderan, jadi bekerja online gitu. Kemudian kan kemarin tuh pas juga terdampak pandemi COVID kan, gitu suami saya gitu. Jadi saya berpikir keras buat bagaimana sih supaya menghasilkan uang begitu untuk cari uang tambahan, gitu. Jadi kebetulan ada sekolah gratis ini, alhamdulillah sekali begitu ya saya mengikutinya. Ibu masuk di sekolah gratis ini kapan Bu, kalau boleh tahu? Kalau tidak salah tahun 2022. 2022? Iya, 2022. Itu sekitar bulan apa Bu? Sekitar bulan apa ya, saya lupa begitu. Cuma wisudanya kemarin kalau tidak salah 2003 itu Oktober. Oke. Berarti itu kurang lebih mengikuti pembelajarannya itu berapa lama? Pembelajarannya dimentori sama Ibu Wali Kota langsung selama 6 hari. Oh, selama 6 hari. Iya, selama 6 hari. Kemudian dilanjutkan dengan magang kurang lebih 20 hari. Oke. Setelah itu lanjut saya langsung terjun ke lapangan. Saya coba-coba untuk memulai bisnis langsung. Memulai bisnis dengan home service. Oh, iya. Oke. Jadi waktu untuk pelaksanaan sekolahnya sendiri selama 6 hari itu di mana? Itu di SMK 3. Kemudian magangnya? Magangnya di salah satu klinik kecantikan di Banjarbaru juga. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan juga nih bagaimana pengalaman waktu Ibu mengikuti ataupun belajar di Sekolah Pemberdayaan Perempuan waktu itu. Tapi masih ingat-ingat ya ada pengalamannya gimana gitu. Gitu ya. Kalau pengalamannya itu, aduh, kalau diceritakan ya pasti melekat dalam ingatan ya, karena selain dimentori dengan Ibu Wali Kota langsung kan, waktu itu saya juga berbaur dengan teman-teman dari 20 kelurahan, jadi asik aja gitu, banyak mentor-mentornya gitu. Jadi sangat mengesankan aja ininya. Oke. Waktu di sana yang diajarkan apa aja kalau boleh tahu? Pertama cutting ya, potong rambut, terus straightening, urusan rambut kan, coloring, body massage, ulur kan, seperti mani pedi, lengkap pokoknya diajarkan di situ.
Kalau potong uang belanja ada juga nggak diajarinnya? Itu nggak usah belajar kayaknya. Kayaknya udah. Betul, ini ya. Berarti dari berbagai urusan rambut yang ini ya diajarin ya berarti ya di sana. Nah, terus setelah Ibu mendapatkan ilmunya, khususnya bagaimana dari sekolah tersebut, selanjutnya dalam sekolah pemberdayaan tersebut apa yang Ibu lakukan? Maksudnya setelah itu ya? Setelah selesai dari magang itu saya langsung mencoba menerapkan ilmu saya gitu yang saya dapat, karena saya pikir kalau nanti ditunda-tunda pasti nanti akan lupa lagi nih gitu kan. Waktu itu kan kesempatan bulan puasa juga nih ya, jadi saya coba share ke grup-grup gitu. Saya kan kebetulan banyak nih ada grup-grup ibu-ibu, itu saya coba deh bismillah saya share gitu dengan layanan home service dari rumah ke rumah gitu. Dan ternyata alhamdulillah luar biasa, customer yang reservasi itu membludak gitu. Jadi dari pagi, siang, dan dilanjutkan habis salat tarawih itu saya full job gitu. Biasanya kebanyakan itu orang ordernya melakukan servis apa kalau boleh tahu? Kalau dalam home service kemarin kayak smoothing saya iniin gitu ya. Lulur itu banyak juga. Lulur juga ada. Berarti yang diajarkan bukan hanya sekedar rambut saja, tapi berarti juga untuk perawatan badan juga ada. Betul sekali, lulur, mani padi, kuku kan bisa juga mani padi begitu. Jadi yang banyak diminati waktu home service itu kayak smoothing, kayak lulur. Semua sih saya kerjakan. Berarti artinya tidak terbatas hanya rambut saja, tapi juga perawatan tubuh seperti lulur, terus juga manicure, pedicure, itu juga diajarkan juga di sekolah. Betul itu ya? sekali diajarkan. Tapi dalam waktu 6 hari itu menurut Ibu waktunya cukup nggak sih untuk mempelajari itu semua? Kalau jujur ya, kurang sih waktunya. Masih pengen lagi? Masih pengen lagi, masih pengen lagi. Cuma alhamdulillah juga saya sedikit banyaknya menerima dalam 6 hari itu ilmu-ilmu yang diberikan oleh mentor-mentor di sana, yang dimentori juga oleh Bu Wali Kota itu alhamdulillah dapat diterima dengan baik, mudah diterima dengan baik gitu. Caranya mungkin lebih gampang gitu untuk dipelajarinya ya. Tentunya dalam perjalanan Ibu pastinya kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi nih. Nah, setelah lulus dari hair salon business school itu apa tantangan yang pernah Ibu hadapi? Tantangannya apa ya, mungkin persaingan ya. Persaingan? Inggih, betul persaingan. Tapi saya berpikirnya gini, rezeki itu kan sudah ada yang mengatur ya. Betul. Jadi saya mengutamakan pelayanan aja, lebih mengutamakan pelayanan yang gimana sih supaya customer ulun nih nyaman begitu, merasakan nyaman, aman gitu di pelayanan saya gitu. Jadi bisa balik lagi gitu. Karena kan kalau customer udah merasakan nyaman itu kan pasti bakal balik lagi kan gitu. Jadi saya berpikir kalau memang rezeki itu kan sudah ada yang mengatur, jadi ya sudahlah gitu lah. Gitu aja. Kemarin teman-teman yang satu angkatan sama Ibu ada berapa? 20. Iya, itu gelombang pertama. Itu gelombang pertama. Kalau Ibu masuk di gelombang pertama berarti? Masuk di gelombang pertama. Oh, berarti pertama banget ya? Pertama banget. Oke, terus bisa diceritakan nggak sih bagaimana waktu perasaannya ketika lulus, dan juga kalau tidak salah kan saya ada ngeliat kayak selebrasinya gitu ya, ada perayaan juga seperti wisuda ya? Betul. Itu gimana tuh perasaannya? Pastinya kan beda ya daripada yang lainnya. Betul. Kayak mimpi aja sih. Sampai sekarang juga kayak belum percaya aja kok bisa saya ibaratnya kan kemarin-kemarin cuma bisa masak kan, bikin kue, bikin itu gitu ya. Kok sekarang udah bisa motong rambut gitu kayak padahal kan nggak pernah sekolah, cuma sekolah di ini gitu loh. Maksudnya kok bisa, alhamdulillah saya mensyukuri gitu, bersyukur aja. Banyak-banyak bersyukur sih atas apa yang ulun capai selama ini gitu. Pengalaman baru ya Bu ya. Nah Ibu jadi terharu ya Bu ya. Benar sekali. Ini terharunya sangat bahagia kah atau gimana nih? Terharunya tuh bahagia pasti Mbak. Bahagia sama nggak menyangka aja gitu kok bisa gitu loh. Kadang-kadang teman suami saya aja kayak nggak percaya kok bisa ya kamu bisa ini katanya motong rambut, ngebagusin rambut orang gitu. Dan rasanya tuh kalau sudah ngebuat rambut orang bagus, berhasil gitu rasa puasnya itu bangga ada. Ya? Iya benar.
rasa bangga aja gitu, luar biasa gitu. Itu bentuk bersyukurnya saya gitu. Masya Allah, memang terlihat sekali berarti ilmu yang Ibu dapat ini Ibu bisa merasakan manfaatnya ya Bu ya. Nah mungkin ada keinginan nggak sih Bu, dengan Ibu kan sudah memiliki ilmu nih dari sekolah tersebut, ada keinginankah mungkin Ibu untuk mencetak ya alumni-alumni yang baru, membantu teman-teman yang seperti Ibu mungkin yang membutuhkan pekerjaan juga, atau gimana ke depannya? Kebetulan memang saya ini selama ini mengajak kolaborasi kepada teman-teman yang lain ya, yang berminat untuk mengisi menu di salon saya. Teman-teman seangkatan kemarin, jadi yang kalau misalnya saya lagi banyak customer gitu kan, saya nggak bisa jadi saya minta bantuan kepada mereka dan alhamdulillah mereka juga sangat berkenan sekali untuk datang gitu. Jadi ya intinya kita berbagi job, berbagi rezeki sama mereka begitu. Berarti saat ini Ibu sudah memiliki tempat sendiri ya? Alhamdulillah sudah memiliki tempat sendiri. Memiliki tempat sendiri. Nah itu Ibu menjalani dari awal kan, setelah lulus tadi Ibu sudah menceritakan bahwa Ibu memberanikan diri nih untuk melayani home service. Itu setelah lulus berapa lama Bu? Setelah lulus menjalani home service? Setelah Ibu lulus dari sekolah itu, setelah wisuda itu, nah Ibu berapa lama udah mulai berani memberikan home service itu? Kalau home service itu saya cuma mengerjakan selama 2 bulan aja. 2 bulan ya? 2 bulan setelah proses magang selesai langsung saya jalankan. Langsung setelahnya itu langsung jalan berarti? Langsung saya jalankan. Ibu pede? Dengan modal niatnya bismillah, berani. Itu aja, modalnya berani aja gitu. Nah, jadi setelah itu kebetulan ada hamba Allah yang luar biasa baiknya menawarkan tempat secara gratis kan buat saya. Kemudian omset yang saya dapat juga dari pelayanan home service itu mencukupi untuk memodali salon saya dari awal gitu. Saya bismillah buka salon, kemudian berjalan setelah 6 bulan rasanya baru proses wisuda. Setelah wisuda lanjut lagi begitu. Oke. Waktu perbedaannya nih Bu, pada saat Ibu melakukan home service itu omsetnya berapa? Wow. kasih bocoran dikit dong Bu, siapa tahu kan saya juga pengen belajar gitu. Betul. Karena waktu itu ya, waktu bulan puasa itu saya full ya, memang full benar itu dari pagi, siang, lanjut lagi habis salat tarawih saya ini lagi gitu kan, saya lanjutkan lagi. Nggak nyampe sebulan kayaknya itu kemarin itu saya mendapatkan 9 jutaan, hampir 10 juta. 1 bulan nggak nyampe? Wow, luar biasa ya. Oke, ini pasti jauh lebih banyak waktu dari Ibu bekerja dulu ya Bu ya? Betul sekali ya, saya terkejut aja sih, nggak pernah kan sebelumnya mendapatkan penghasilan sebanyak itu gitu, tiba-tiba punya penghasilan yang luar biasa, jadi menambah motivasi saya untuk semangat lagi begitu. Waktu Ibu modal untuk home service itu apakah modal uang pribadi Ibu atau ada yang membantu itu Bu? Insya Allah murni uang pribadi saya. Wah, waktu itu Ibu memulainya dengan modal berapa Bu untuk home service? Kalau home service itu saya kan dibekali alat-alat ya dari sekolah itu, di ini cuma. Kalau untuk home service tinggal beli bahan-bahannya aja begitu. Jadi alat-alat sudah disediakan. Contohnya alat-alatnya seperti apa aja tuh Bu? Seperti catokan rambut, lumayan lengkap juga, ya, gunting gitu, catokan gitu kan, alat-alat yang untuk bertempur di salon lah begitu. Jadi setelah buka salon tinggal menambahi alat-alatnya lagi, kemudian belikan obat-obatan, stok obat-obatan begitu. Jadi tinggal menambahi aja. Terus ketika Ibu buka salon, sekarang kan sudah ada tempat sendiri nih, yang tadinya home service itu sekitar 9 jutaan omsetnya. Nah ketika buka salon sekarang yang sudah ada tempatnya itu penghasilannya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau salon itu kan turun naik ya. Customer itu kan tidak setiap hari. Saya kan sistemnya reservasi nih di salon, jadi nggak standby di salon. Sambil mengurus anak-anak juga kan gitu. Kalau reservasi ini kan kapan jadwal yang
customer sempat dan UN sempat, UN kerjakan begitu. Nggak nyampe 1 bulan full saya buka di salon itu sekitar 4-5an lah. Tapi nggak full gitu. Turun naik kadang 4, kadang 5 begitu. Dan itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Dan yang pastinya yang terpenting adalah Ibu bisa membagi waktu untuk bisa mengurus keluarga, mengurus anak dengan waktu yang lebih fleksibel ya Bu ya. Betul sekali. Kalau tidak terikat dengan jam kerja gitu ya Bu ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu alamat salon Ibu dan namanya apa Bu? Salon saya namanya Jana Hair Salon. Khusus wanita, Jana Hair and Beauty Salon khusus wanita, itu bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, di RT 32, samping Java Phone Kalimantan Selatan, warna pink salonnya. Oke. Baik, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Saya menyesuaikan. Kalau misalkan nih, saya cuman sempatnya malam gitu, jam 9 masih dilayani nggak Bu? Kalau bisa, begitu? asalkan sudah janji reservasi sebelumnya. dulu. Reservasi sebelumnya. Oke, untuk pelayanannya sendiri yang ada di salon Ibu tuh apa aja servisnya? Pelayanannya itu krimbat, masker rambut, potong rambut ya, kayak smoothing, coloring, make up juga ada. Oh, make up juga betul, ada. Make up yang mengisi itu tadi yang teman-teman yang lainnya Bu ya. Lash lift, keriting bulu mata kan, pokoknya itu ada yang di salon saya menu-menu. Oke, kalau potong rambut itu biasanya kisaran harganya berapa Bu? Potong rambut itu kisaran 20 lah sampai 25. 20 sampai 25. Terjangkau juga ya. Tapi ini sangat benar-benar lumayan banget ya kalau misalkan sehari ada 10 aja. Masya Allah. Udah bisa tidur nyenyak Bu ya. Betul. Oke. Selama pengalaman Ibu menjalani usaha salon, pernah nggak mengalami pengalaman yang begitu berkesan atau mungkin pengalaman yang nggak mengenakan? Berkesan atau mungkin yang nggak enaknya dulu deh, baru nanti yang manis-manisnya. Nggak enaknya itu kadang kalau mau coloring ya, coloring itu kan kadang atau potong rambut gitu, kadang customer tuh bawa foto gitu kan, fotonya tuh minta potong rambut yang model seperti ini gitu, sedangkan yang dia kasih foto itu kan model orang Korea nih. Oke, kondisi rambut orang juga beda-beda ya Bu kondisi ya. orang beda-beda dan bentuk wajah orang kan beda-beda. Kalau saya tuh orangnya suka motong rambut tuh sesuai pakai feeling gitu loh. Ini mukanya bulat, cocoknya dipotong begini begitu. Jadi nggak harus mencontoh di gambar gitu. Nah kadang-kadang setelah saya potong seperti sama di gambar, tapi ternyata nggak cocok dengan wajahnya, itu ada komplain gitu kan. Padahal kan rambutnya sama gitu. Maksudnya potongan rambutnya tuh sama aja sama yang digambar gitu. Cuma itu kan ada proses styling begitu kan. Jadi nggak apa-apa lah itu kalau pengunjung customer komplain seperti itu kan, artinya kan kita mungkin ada yang harus diperbaiki lagi begitu. Oke, jadi harus berbesar hati juga ya. Betul. Tapi memang ya buat mbak-mbak yang di luar sana, please deh kalau misalkan mau ngasih foto mirip kayak Mahalini, ingat wajah kita itu beda, nggak sama ya yang satu dengan yang lainnya. Jangan memaksakan ya. Nanti ya kan, ini bentuk rahangnya kotak gitu kan, tapi mintanya nanti yang lancip banget, yang kayak Mahalini atau siapa gitu ya, nggak bisa ya. Beda-beda. Oke, selain rambut, yang paling laku di tempat Ibu servisnya apa? Jadi best seller? Kalau yang setiap saya buka salon itu pasti yang diminta sama customer krimbatnya. Krimbatnya? Karena kebanyakan katanya mereka sih ya, kebanyakan yang memberikan testimoni itu selain penyerapan obatnya yang menyejukkan di area kepala, itu pijitan relaksasinya katanya yang bikin nagih begitu. Oh wah, bahaya nih tangan Ibu nih ya, beda memang ya. Oke, biasanya kalau krimbatnya berapa lama Bu? Durasinya 1 jam. Durasinya 1 jam. Setelah Ibu buka salon, anggap saja seperti salon offline lah ya. Untuk home service-nya Ibu masih buka juga nggak? Kalau untuk home service, sementara ini saya tidak mengerjakan kecuali yang urgent, misalkan kayak ibu yang habis melahirkan gitu kan, yang nggak bisa kemana-mana, jadi saya datangin ke rumahnya, yang punya balita kecil mungkin, yang nggak bisa diajak kerja sama buat nyalon gitu, saya datangi ke rumahnya begitu. Jadi kalau untuk yang jauh-jauh sekarang karena saya ini
kendalanya susah di map itu loh, sering tersesat di jalan. Oh, jadi iya. itu biasa Bu, memang kalau perempuan agak-agak memang nggak biasa baca map ya, beloknya ke kiri, kadang harusnya ke kiri malah beloknya ke kanan. Sama kayak rating Ibu biasanya kayak gitu juga Bu. Kalau nyariin rating belok ke kiri, taunya beloknya ke kanan gitu juga kah Ibu? Alhamdulillah tidak Oh pernah. enggak ya, alhamdulillah Bu ya. Kalau begitu bukan termasuk golongan itu ya Bu ya. Oke, yang menarik lagi mungkin bagaimana cara Ibu menjalin silaturahmi sesama dengan alumni juga? Apakah sampai saat ini masih suka kontak-kontakan? Masih, kami ada membuat grup khusus ya. Oh, ada grup khusus. Jadi saya tidak memaksakan semua orang untuk ikut masuk. Siapa aja yang masuk boleh aja gitu. Di sini kita tuh sharing aja, sharing ilmu. Jadi di sini bukan saya yang merasa paling pintar, bukan. Maksudnya dikala ada kalanya saya juga bertanya ke mereka dan mereka bertanya ke saya gitu. Ya biasalah tentang ilmu salon gitu kan, yang ini begitu. Jadi ada grupnya begitu. Oke. Sekarang pesan Ibu ada nggak untuk para perempuan-perempuan yang ada di Kota Banjarbaru, mungkin yang ingin memulai usaha atau bisnis seperti Ibu, ada pesan-pesan khusus nggak Bu? Dan tipsnya? Pesan-pesannya apa ya? Kalau dari saya itu sebagai perempuan itu jangan lemah, jangan mudah menyerah. Kita sebagai perempuan bukannya ingin menyaingi kaum laki-laki, bukan. Memang kodrat perempuan itu memang di bawah ya daripada laki-laki, tapi tidak ada salahnya perempuan itu harus punya skill dan kemampuan gitu. Jadi jadilah perempuan yang berdaya guna, yang menghasilkan, kemudian selalu bersyukur, jangan menyerah. Jadi jangan tidak ada salahnya untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Oke, terus tadi kan sudah diceritakan juga pengalaman yang jelek-jeleknya lah ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan juga nih yang menyenangkannya, efeknya ketika Ibu sudah mengikuti sekolah gratis ini apa Bu? Sekolah pemberdayaan perempuan ini. Efeknya ya? Efeknya. Yang sangat Ibu rasakan, yang paling berkesan menurut Ibu, dan ini adalah kayaknya bekal Ibu yang akhirnya mengubah hidup Ibu gitu. Ada nggak Bu? Manfaat ya, manfaatnya itu sangat banyak, luar biasa banyak sekali, khususnya kepada diri saya sendiri yang menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah skill, kemampuan. Kemudian untuk keluarga saya kan bisa menambahkan perekonomian keluarga, dan tentu ini khususnya juga untuk ibu dan ayah saya itu sangat bisa bantu sekali, karena kan kebetulan ibu dan ayah itu saya yang menjaga begitu. Nah, jadi bisa memberikan yang terbaik daripada yang kemarin gitu. Nah, pakai hasil uang saya sendiri, misalkan beli obat buat ayah, beli kebutuhan yang membuat ibu saya seperti kayak susu gitu kan. Ya pokoknya saya bisa memperhatikan apa-apa yang saya harus kasihkan kepada orang tua saya begitu. Nah, itu juga. Dan kemudian juga saya berusaha apa yang saya dapat ini bisa bermanfaat untuk sesama juga. Contohnya saya di setiap hari Jumat itu saya mengadakan Jumat Berkah, Mbak. Masya Allah. Khusus potong rambut gratis buat anak-anak yatim piatu dan lansia. Jadi mereka kalau misalnya kondisinya memungkinkan itu bisa datang ke saya layani dengan gratis. Tapi kalau misalnya mereka dalam keadaan yang tidak memungkinkan, saya bisa datang menemui mereka begitu. Bahkan Ibu turun langsung, terjun langsung. Betul sekali. Ada pernah waktu itu yang melakukan home service untuk layanan gratis Jumat Berkahnya itu kemana kalau boleh tahu? Selain di salon ya? Yang kemarin Ibu pernah mendatangi orangnya langsung kah atau gimana? Yatim piatu atau lansia udah pernah mungkin? Sudah pernah. Saya datang saya privasi ya, ke salah satu komplek. Di situ ada orang tua, kedua orang tua, orang tuanya memang nggak bisa jalan pakai kursi roda begitu. Saya mendapatkan informasi dari pihak tetangga beliau gitu. Boleh sekali, saya sangat
berkenan sekali untuk datang gitu. Pokoknya infokan aja kepada saya kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, saya akan datang, saya akan turun tangan begitu. Itu bentuk tanda kasih sayang saya kepada sesama, karena belum begitu banyak yang saya bisa bagikan kepada mereka selain ilmu yang saya dapat gitu. Oke, Masya Allah, sehat-sehat terus orang baik ya. Waduh, kita juga jadi terharu ya memang ya. Jadi kata orang bilang itu jangan menunggu kita kaya dulu baru berbuat sesuatu. Betul. Tapi ketika kita memiliki apa yang kita miliki saat ini, kita bagikan kepada sesama, itu juga justru akan meningkatkan rezeki kita ya Bu ya. Benar ya Bu. Jadi Ibu bisa merasakan itu ya Bu ya. Betul. Berarti Ibu juga bisa memanfaatkan boleh dikatakan bahwa Ibu merasakan manfaatnya adalah mensejahterakan perekonomian keluarga juga Bu ya, bahkan juga untuk masyarakat sekitar juga. Hebat Bu, saya bangga loh Bu sama Ibu Nurjana. Oke, Bu, ada nggak harapan dari Ibu sendiri untuk masa depan bisnis Ibu saat ini? Harapannya, saya ini sedang belajar juga nih. Saya sering mengikuti roso-roso di mana-mana kan saya ikutin gitu, menggali-gali ilmu, nambah-nambah ilmu lagi, tambah-tambah sertifikat lagi gitu kan. Masih dalam belajar terus juga gitu. Harapannya saya ingin tetap menjalankan, dan harapannya juga entah nanti sampai tua nanti ya, biar skill saya tuh jadi suatu hobi yang menyibukkan saya ketika anak-anak saya nanti sudah besar. Jadi saya nggak kesepian gitu loh. Harapannya saya bisa mengembangkan jauh lebih besar lagi salon-salon saya, bahkan bisa buka cabang nanti di mana-mana Bu ya. Amin, insya Allah, mudah-mudahan, dan semoga hasil yang saya dapatkan ini juga bermanfaat buat keluarga saya dan sesama gitu. Dan sesama. Oke, luar biasa banget nih Bu. Kayaknya kita juga ada pertanyaan dari netizen nih. Kita coba baca dulu pertanyaan dari netizen. Pemirsa Banjarbaru TV. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Ini dari Oris Riswana. Oke, pertanyaannya, kalau diadakan sekolah gratis lagi, Ibu maunya sekolah gratis apa nih Bu kira-kira? Saya sekolah gratis rias pengantin deh. Rias pengantin. Betul. Tapi berarti masih nggak jauh-jauh dari dunia kecantikan ya Bu ya? Betul. Oke, rias pengantin. Kenapa Ibu tertarik ingin buka sekolah rias pengantin? Karena saya satu ya, kalaunya rias pengantin itu kan identik dengan make up. Saya belum begitu bisa make up untuk diri saya sendiri. Kemudian saya itu suka senang aja sih kalau melihat perempuan itu mempercantik diri gitu. Ya saya ingin mendalami aja gitu. Nah saya pengen bisa meng-make up orang gitu, nah dengan baik begitu. Oke, berarti kan Ibu kan sekarang sudah bisa potong rambut nih. Berarti Ibu bisa potong rambut sendiri dong Bu berarti. Itu salah satu manfaatnya juga Bu ya. Berarti Ibu bisa smoothing rambut sendiri, warna rambut sendiri gitu Bu ya. Semakin mandiri ya Bu ya. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Floweriana Craft. Apa tips agar bisnis yang dijalani tetap konsisten dan inovasi apa yang dilakukan? Nah, ini yang menarik, ini adalah tipsnya Bu untuk konsisten, karena memang memulai itu kayaknya mempertahankan yang lebih susah daripada memulai ya Bu ya. Betul. Oke. Jadi pertama selalu bersyukur aja apa yang kita udah dapat, apa yang udah kita capai, kemudian ditelateni. Jadi namanya kita buka usaha itu kadang ada turun naiknya ya. Nah ketika omset kita dan customer itu sedang menurun, kita jangan berkecil hati. Insya Allah kita berpikir positif aja. Saya teringat kata-kata Ibu Wali Kota yang selalu saya melekat di hati saya. Pikiran itu adalah magnet. Jadi apa yang kita pikirkan pasti itu yang terjadi gitu. Jadi saya selalu berpikir positif aja. Pasti nanti akan datang. Ternyata memang ada datang juga gitu loh rezeki itu. Jadi kita tuh berpikir positif aja, banyak bersyukur, ditelateni, bersabar, itu aja. Jangan putus asa. Berdoa juga jangan lupa, begitu aja. Oke, berdoa, restu dari kedua orang tua, keluarga. Betul. Itu penting juga Bu ya. Betul, dan juga kalau ya sudah yang berumah tangga, punya suami, dan itu izin suami itu ya, ridho suami yang penting gitu. Nah, jangan melalaikan kewajiban seorang istri, jangan melalaikan kewajiban seorang ibu. Jadi sesibuk apapun wanita itu di luar sana yang berkarir atau yang bekerja,
tetaplah prioritas kita tuh anak-anak dan keluarga, begitu kalau saya. Dan ingat kodratnya sebagai ibu. Betul ya. sekali. Tentunya ibu itu adalah tiangnya rumah tangga. Jadi kalau misalkan sering hilang-hilang, berarti agak susah juga Bu ya nanti untuk kontrol. Dan sekarang ibu berarti bisa merasakan manfaat yang sangat luar biasa ketika ibu bukan hanya bisa mensejahterakan keluarga, tapi juga ternyata ibu masih bisa membagi kasih sayang ibu untuk keluarga yang di rumah menjadi prioritas Bu ya. Insya Luar Allah. biasa sekali. Ibu terima kasih atas waktunya dan semoga saja apa yang Ibu sampaikan hari ini juga bisa menjadi inspirasi dari seluruh perempuan-perempuan yang ada di luar sana, khususnya warga Kota Banjarbaru. Dan usaha Ibu juga kita doakan semoga semakin sukses. Amin. Dan juga Ibu bisa semakin berinovasi lagi ya Bu ya. Kalau tadinya home service, sekarang sudah ada udah ada tempat, mungkin akan ada gebrakan-gebrakan lain lagi dari Ibu ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktunya dan terima kasih juga untuk pemirsa Banjarbaru Menyapa yang sudah mengikuti program kita kali ini dan tentunya semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus Banjarbaru Menyapa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.